Salam damai dalam Kristus, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Injil hari ini 19 Agustus 2021, hari Kamis, diambil dari Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Marilah kita berdoa sebelum membaca Injil Matius ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami saat ini, agar dapat memimpin kami dalam membaca firman-Mu, sehingga kami menjadi mengerti akan firman-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah arti perjamuan kawin dalam bacaan Injil tersebut? Artinya adalah kerajaan sorga. Siapakah orang-orang yang diundang dalam perjamuan kawin tersebut? Yaitu kita yang hidup di dunia ini, yang lebih mementingkan harta duniawi, bahkan dosa yang dibenci oleh Tuhan Yesus. Siapakah orang-orang yang di persimpangan, yang datang tanpa pakaian yang pantas? Yaitu kita yang sering berbuat dosa, yang sering melanggar firman Allah.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah berabad-abad lamanya Tuhan Yesus mengundang kita yang penuh dosa ini untuk selamat dan kelak masuk dalam surga, yaitu masuk dalam kerajaan Allah. Semuanya sudah Tuhan Yesus persiapkan untuk kita, bahkan sampai nyawanya di kayu salib. Namun kita selalu mementingkan harta duniawi, mementingkan pekerjaan kita, bahkan menomorduakan Tuhan Yesus. Tuhan kita adalah Tuhan yang pencemburu. Dia mau saat kita bangun tidur, hati dan jiwa raga kita tertuju kepadanya. Dan Tuhan Yesus itu mau agar kita berdoa, mengucap syukur atas hidup yang diberikannya sampai dengan hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus juga mau kita memuliakan nama-Nya. Dan Tuhan Yesus mau agar kita memohon kepadanya untuk memberkati kehidupan kita dalam satu hari ini, dan mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, di masa pandemi ini, janganlah pernah terlena, terlupa, atau melupakan ekaristi dalam misa minggu, walaupun harus lewat live streaming. Datanglah dalam misa live streaming tersebut dengan hati yang pantas, supaya kita masuk dan layak dalam undangan perjamuannya. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan untuk hari ini. Marilah kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami pada firman-Mu hari ini, yaitu untuk mengikuti jalan keselamatan yang telah Engkau sediakan dengan cara melaksanakan dengan benar firman-firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.